Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Bila Anika Sari dengan NIM 4022200082. Saya dari kelas Perbankan Syariah D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menggunakan aplikasi teller. Yang pertama kita masuk ke webnya terlebih dahulu, yaitu SIBMT .usit .co.id. Kita enter. Di sini disuruh memasukkan username dan password. Username-nya adalah user spasi bank dan passwordnya adalah user bank, tidak memakai spasi. Kemudian kita login. Di sini ada 4 menu. Yang pertama yaitu file. Ini digunakan untuk mengolah data nasabah. Yang kedua yaitu menu transaksi. Ini digunakan untuk melakukan berbagai transaksi. Yang ketiga yaitu menu laporan. Ini digunakan untuk mencetak berbagai laporan. Yang keempat yaitu utility. Ini digunakan untuk mengatur jalannya sistem. Yang pertama, kita akan melakukan register nasabah. Yang kita masuk ke menu file. Kemudian kita masuk ke make master register nasabah, kemudian add register nasabah. Di sini kita memasukkan nama dan alamat sesuai dengan KTP. Kita pilih add. Kemudian untuk kodenya ini saling berebut. Jadi siapa yang lebih dahulu memasukkan kode atau siapa yang terlebih dahulu itu dapat menggunakan kode tersebut. Kita masukkan nomor berkasnya. Kita menggunakan nama yaitu nama asli kita. Kita masukkan nomor induk kependudukan. Ini kita kosongkan. Kemudian kita ini agama Islam, bacaannya. Kemudian kita isi alamat ini. Kita masukkan nomor HP. Kemudian kita masukkan email. Kemudian kita masukkan kode pos. Kita pilih kota. Kemudian kecamatan. Kemudian kelurahan. Kita kosongkan saja. Kemudian kalau ini sudah diisi nama dan alamat sesuai KTP, kita save. Kita pilih OK. Ini untuk kodenya harus dicatat biar tidak lupa. Kita pilih OK. Kemudian kita close. Untuk mengecek data user atau register nasabah tadi, kita masuk ke menu transaksi. Kemudian kita pilih cari register nasabah. Kemudian ini dimasukkan nama yang telah kita gunakan di register nasabah tadi. Kita pilih yang ini. Kemudian kita cari. Ini sudah terregister ya. Sudah ada namanya. Jika kita menginginkan untuk mengedit atau mendelete data user tadi, kita masuk ke menu file, kemudian master register nasabah, kemudian pilih yang edit atau delete register nasabah. Ini bisa diedit atau di delete, kemudian memasukkan kode nasabah tadi, kemudian di save. Berhubung nasabah yang saya daftarkan atau saya registerkan ini tidak saya hapus. Kemudian kita close. Karena nasabah tadi belum mempunyai rekening, maka kita akan membuka rekening nasabah. Yang pertama kita masuk ke menu transaksi, kemudian kita pilih yang tabungan, kemudian pembukaan rekening tabungan. Kita pilih add, kita masukkan nomor register yang tadi.
rekening lamanya ini kita kosongkan, kemudian namanya ini akan otomatis muncul. Nah, untuk query-nya ini adalah kriteria transaksinya. Tabungan, kemudian ini adalah golongan nasabah, kita pilih yang pihak tidak terkait umum, kemudian ini adalah AO ini akun official, ini adalah petugasnya, kita pilih yang A01 aja, A1 aja, ahli waris. Untuk nomor rekening ini kita pilih yang simpanan syariah. Ini kita kosongkan. Kemudian kalau sudah semuanya terisi, kita pilih save. Kemudian kita pilih OK. Ini kita pilih OK. Kemudian kita cek di register nasabah. Kita masukkan nama yang tadi. Kemudian kita cari. Kita klik. Kemudian kita. Ini sudah terdaftar rekeningnya, tapi belum memiliki saldo. Karena saldo nasabah masih 0, maka kita akan melakukan setor tunai. Kita close terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke menu transaksi, kemudian kita pilih teller. Untuk rekening lamanya ini kita kosongkan saja. Ini masukkan rekening yang tadi, kita pilih simpanan syariah, kemudian kita masukkan ini. Untuk namanya ini otomatis mengisi sendiri. Untuk kode transaksi, ini jangan diisi sendiri, kita klik panah, kemudian kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Kita pilih yang store tunai, karena kita akan melakukan store tunai. Kemudian isi mutasinya mau berapa. Kita isi 50 juta aja. Kemudian kalau sudah kita save. Kita pilih OK. Kita pilih OK. Cetak validasi tabungan kita pilih OK. Kemudian konfirmasi cetak tabungan kita pilih OK. Untuk ini bisa di print, tapi kita close saja. Kemudian kita close dulu. Kita cek di register nasabah apakah sudah masuk saldonya. Kita masukkan nama yang tadi, kemudian kita pilih cari, kita klik, kemudian kita pilih yang tabungan ini. Nah, ini sudah masuk saldonya 50 juta. Kemudian kita akan melakukan transfer antar rekening. Kita close terlebih dahulu, kemudian kita pilih menu transaksi, kemudian kita pilih yang tabungan, terus kita pilih yang transfer antar rekening. Kita masukkan rekening sumber. Kita masukkan nilai transfer. Kita mau mentransfer 10 juta. Kita masukkan rekening tujuan. Kemudian kita save. Kita pilih OK. Kemudian kita cetak validasi tabungan, kita pilih OK. Kemudian kita close. Kita cek di register nasabah. Kemudian kita masukkan nama kita, kemudian kita cari, kita klik, kita pilih tabungan deposito. Nah, ini sudah berkurang 40.000. Nah, ini sudah ada transfer ke ini. Ini sudah masuk ya. Kemudian kita akan melihat laporan dari register nasabah tadi. Kita masuk ke menu laporan, kemudian kita pilih laporan master register nasabah, kemudian kita pilih preview. Kita cari ini ya teman-teman, sudah masuk. Nah, ini sudah masuk di laporan. Kita close. Kemudian kita akan melakukan deposito. Cara yang pertama kita akan register
deposito terlebih dahulu. Kita masuk ke menu transaksi, kemudian kita pilih deposito, kemudian kita pilih register deposito, kemudian kita masukkan nomor register yang tadi, kemudian namanya ini akan otomatis mengisi sendiri. Untuk kriterianya, transaksinya, kita pilih yang deposito, kemudian kita masukkan nomor rekening. Nah, untuk simpanannya ini, kita pilih yang 12 bulan atau jangkanya 12 bulan. Kemudian, untuk golongan deposanya, kita pilih yang perorangan. Akun officer-nya kita pilih yang 01. Kemudian, kita masukkan rekening tabungan. Untuk rekening tabungannya, kita pilih yang simpanan syariah, karena tadi kita tabungannya simpanan syariah. Kalau sudah keisi semua, maka kita save. Kemudian kita pilih OK. Kita close. Kita lihat di register nasabah. Kemudian kita masukkan nama. Kemudian kita pilih cari. Kita klik. Kemudian kita pilih yang tabungan dan deposito. Nah, ini sudah masuk atau rekeningnya sudah ada. Karena saldo deposito ini masih 0, maka kita akan melakukan setor tunai atau setor itu deposito. Kita close, kemudian kita pilih transaksi, kemudian kita pilih deposito, kemudian setoran deposito. Kita masukkan rekeningnya. Kita masukkan nominalnya. Kita masukkan nominalnya 10 juta. Kemudian kita save. Oke. Ini oke. Kemudian kita close. Kemudian kita akan mengecek di register nasabah. Apakah sudah masuk saldonya? Kita masukkan nama, kemudian kita cari, kita klik, kita pilih tabungan dan deposito ini. Nah, ini sudah masuk 10 juta. Jika kita ingin melakukan koreksi deposito, maka kita bisa melakukan yang pertama kita pilih menu transaksi, kemudian kita pilih deposito, kemudian kita pilih yang koreksi deposito. Ini bisa diganti untuk data-data nasabahnya, dan untuk nisbahnya juga bisa diganti kalau menginginkan nisbahnya diganti. Untuk nasabah saya ini tidak akan saya ganti untuk depositonya. Kita close saja. Kemudian kita akan melakukan pencairan deposito. Yang pertama, kita masuk menu transaksi, kemudian kita pilih teller. Kita masukkan rekening. Untuk namanya ini otomatis bisa mengisi sendiri. Kemudian untuk pencairannya, kita hapus centang dulu. Untuk cara pencairannya, kita pilih yang tabungan. Pencairannya kita pilih yang pokok. Karena kita melakukan pencairan sebelum jatuh tempo, maka kita terkena penalti. Nah, ini di oke saja. Kemudian yang bahas deponya kita untuk pajak deponya ini, kemudian penalti, kemudian kita masuk ke kartu deposito. Nah, ini sudah keisi semua. Kemudian kita save data kita simpan. Kemudian cetak validasi kita oke. Kemudian kita close. Kemudian kita akan mengecek di register nasabah apakah pencairannya sudah terregister. Kemudian kita pilih ini
nama, kemudian kita klik cari, kemudian kita pilih yang tabungan atau deposito. Nah, itu depositonya ini sudah pencairan ya, ini 10 juta ini. Kemudian kalau sudah kita klik, jika kita ingin menghapus deposito atau rekening deposito, kita bisa klik menu transaksi, kemudian kita pilih deposito, kemudian hapus rekening deposito ini. Tapi untuk nasabah saya tidak akan saya hapus untuk depositonya atau rekening depositonya. Kita close saja. Kemudian kita akan melakukan pembiayaan. Langkah pertama kita masuk menu transaksi, kemudian kita pilih pembiayaan, kemudian jaminan, kemudian pengikatan jaminan. Kemudian kita pilih add, kemudian kita masukkan kode nasabahnya. Kemudian kita pilih jenis jaminan. Nah, untuk jenis jaminan ini ada pilihan, kita pilih yang perhiasan emas dan logam mulia. Kemudian untuk pengikatannya, kita pilih yang ini, hak tanggungan notaris. Kemudian untuk nilai pasar, ini nilai pasar adalah nilai yang ada di pasaran. Kita masukkan nominalnya. Rp1.000.000. Kemudian untuk nilai HT, ini nilai HT adalah nilai hak tanggungan atau nilai jaminan. Untuk nilai NJOP ini nilai pajak atau objek pajak. Kemudian kalau sudah, kita pilih next. Kemudian untuk data-datanya ini sudah masuk. Kemudian untuk urainya kita masukkan cincin, kalung, dan gelang. Kemudian untuk beratnya ini 2 gram. Kemudian untuk jumlahnya 3, dan untuk karatnya kemudian kita save, kita pilih OK. Kemudian kita akan melihat laporan tadi, kita pilih menu laporan, kemudian kita pilih pembiayaan, kemudian laporan jaminan. Kita pilih jenis jaminannya dulu. Ini perhiasan emas. Kemudian kita klik preview. Kita scroll. Ini sudah masuk Ika Bella ini, gelang, kalung, cincin ini sudah masuk di laporan. Kalau sudah, kita close. Kemudian kita juga bisa mengganti jaminan dengan cara klik menu transaksi, kemudian kita pilih pembiayaan, kemudian jaminan, kemudian penggantian jaminan. Nah, untuk data-datanya ini nanti bisa dirubah nih. Kalau sudah, nanti di next. Tapi untuk nasabah saya tidak akan saya ganti untuk jaminannya, atau nasabah tidak akan mengganti jaminannya. Kemudian kalau sudah, kita close. Kemudian kita akan melakukan pengajuan pembiayaan dengan cara klik menu transaksi, kemudian kita pilih pembiayaan, kemudian pengajuan pembiayaan, kita add, kemudian kita masukkan register. Untuk sifat pembiayaannya, kita pilih dalam rangka pembiayaan bersama, kemudian jenis pembiayaannya, kita pilih untuk modal kerja. Untuk golongan debiturnya, kita pilih yang pihak tidak terkait. Kemudian untuk sektor ekonominya, kita pilih yang perdagangan. Untuk kota, kita masukkan wilayah. Untuk akun officialnya, kita pilih yang A01. Sumber dananya, kita pilih yang dana lain. Kemudian, kalau sudah memasukkan kode, kemudian kita mengisi rekening. Untuk golongan penjaminnya,
kita pilih yang badan usaha milik negara, kemudian metode bahasnya, kita pilih yang ujroh, untuk lokasi usahanya, kita pilih yang pasar, kemudian golongan piutangnya, kita pilih piutang jangka menengah, kemudian untuk tujuan penggunaannya, kita pilih yang penambahan modal usaha, kemudian jumlah pengajuannya, kemudian jangka waktunya, untuk nomor jaminan. Ketika kita sudah memasukkan kode dan rekening, maka kita bisa save. Kita oke. Kemudian kita cek ke laporan, kemudian kita pilih pembiayaan, kemudian kita pilih laporan pengajuan pembiayaan. Kita preview, kemudian kita cari. Nah, ini sudah masuk. Ini untuk jumlah pembiayaannya sudah masuk. Kemudian kalau sudah kita close, ini kita close. Jika kita sudah melakukan pengajuan pembiayaan, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan realisasi pembiayaan. Klik transaksi, kemudian kita pilih pembiayaan, kemudian realisasi pembiayaan. Kita add, kita masukkan nomor register, kita pilih produknya, kita pilih yang gadai emas, kemudian untuk rekening lamanya ini kita kosongkan, kemudian nomor pengajuannya, bagian yang dijamin ini kita masukkan emas, kemudian data kredit 2, setelah data kredit 1 kita mengisi data kredit 2. Kita masukkan uang muka, untuk ujrohnya ini berupa uang, kemudian setelah data kredit 2 kita pilih realisasi. Untuk lama angsurannya kita pilih yang 2 bulan. Untuk total marginnya kemudian kalau sudah kita klik cara pencairan. Kita masukkan rek tabungan ya. Kemudian untuk namanya ini sudah otomatis. Untuk cara pencairannya ini menggunakan tabungan. Untuk jenis pencairannya ini baru. Kemudian kalau sudah mengisi data kredit 2, realisasi, dan cara pencairan, maka kita save. Kita save. Kemudian kita data kita simpan. Oke. Kemudian kita cek di register nasabah. Kita pilih menu transaksi. Kemudian kita cari register nasabah. Kemudian kita klik nama kita. Kemudian cari, kemudian kita klik, kita pilih yang ini sudah masuk untuk pembiayaannya. Jika realisasi sudah, maka kita akan melakukan pencairan pembiayaan dengan cara ini kita close dulu. Kita pilih menu transaksi, kemudian pembiayaan, kemudian pencairan pembiayaan, kemudian kita masukkan rekening. Kemudian kalau sudah ini kita save, kita oke, kemudian kita close. Kemudian kita akan melakukan angsuran atau membantu nasabah dalam membayar angsuran. Kita klik transaksi, kemudian kita pilih yang teller. Rekening lamanya ini dikosongkan. Kita masukkan rekening yang ini. Kemudian nah, untuk ini otomatis ya. Jadi ini sudah terisi. Ini kita pilih yang tabungan untuk
untuk cara angsurannya. Kemudian kalau sudah, kita save, kemudian kita pilih OK, cetak validasi angsuran kita OK, cetak buku angsuran kita OK. Kemudian kalau sudah, kita close, kita lihat di cek register nasabah apakah sudah lunas. Kita masukkan, kemudian kita cari, kita klik, kita pilih yang jadwal angsuran. Ini sudah terbayar ya. Nah, untuk langkah-langkah untuk aplikasi teller sudah selesai. Kita close. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.